Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Sahabat penyuluh di mana saja berada, alhamdulillah pada saat ini kita ditemani oleh narasumber kita dalam kajian Ramadan 1447 Hijriah oleh penyuluh KUA Kecamatan Kalideres. Kami sapa kepada narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustaz Sabeni. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Nah, baik sahabat penyuluh, kali ini dalam kajian kita di bulan Ramadan, insya Allah nanti akan dijelaskan secara jelas, secara gamblang oleh narasumber kita, yaitu tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu apa saja. Kita berikan kesempatan waktu kepada beliau, Ustaz Sabeni, dipersilakan, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke hariban junjungan baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, karena di bulan suci Ramadan ini banyak hikmah dan manfaatnya. Dan juga bulan disebut bulan maghfirah rahmat, ya. Karena di bulan itu banyak sekali manfaat dan hikmahnya bagi kita sekalian. Maka bagi orang yang beriman, insya Allah akan senantiasa senang, bahagia dengan bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa orang yang senang, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk api neraka. Jadi bagi orang yang beriman udah pasti senang. Kenapa? Karena kesempatan untuk memperbaiki diri dan kesempatan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan suci Ramadan ini ada beberapa amalan-amalan yang kita lakukan, amalan-amalan yang utama yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu sangat baik karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW, itu adanya di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Makanya Al-Quran ini kita baca, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu menjaga sunnah, sholat sunnah maksudnya. Nah, sholat sunnah ini salah satunya sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, ini kita lakukan, jaga sholat ini. Ya, perbanyak sholat sunnah, karena di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita
untuk melakukan sholat itu, karena setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi jangan sampai kita lalai dalam sholat kita, terutama sholat wajib dan sholat sunnah. Lalu yang ketiga yaitu bersedekah. Nah, bersedekah ini sangat baik di bulan suci Ramadan ini. Ya, apalagi kita bersedekah memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, atau memberikan bantuan kepada orang yang fakir miskin, ya anak yatim dan sebagainya. Karena sangat luar biasa amalan ini atau sedekah ini. Karena sedekah ini akan membukakan kita juga dalam hal pintu rezeki kita, ya. Jadi sangat luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun kecil kebaikannya, maka Allah akan memberikan balasan yang bertambah. Dan juga barang siapa orang yang berbuat kejahatan walaupun kecil kejahatannya, maka Allah pun akan membalasnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 1 sampai 10, bahkan sampai 700, dan bahkan sampai 1000. Dia tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, menjaga lisan. Selain kita puasa di bulan suci Ramadan, selain menahan lapar dan dahaga, juga menjaga amarah, ya, menjaga lisan kita. Karena seringkali kita kadang-kadang kita ucapkan lisan itu suka ngomongin orang, ya, kadang-kadang gibah dan sebagainya, ya. Itu hati-hati lisan kita, karena bisa jadi kalau lisan kita tidak jaga, maka puasa kita bukan tidak sah, tidak mendapatkan pahala, cuma hanya lapar dan dahaga saja. Lalu yang kelima yaitu itikaf, ya, itikaf dalam masjid menunggu malam Lailatul Qadar. Nih, ya, malam Lailatul Qadar ini berada di akhir-akhir ganjil, ya, tanggal 27, 29 sebagainya. Nah, kita itikaf dalam masjid dengan niat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, minimal kita sudah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu yang terakhir yaitu amalan yang terakhir yaitu memperbanyak doa serta istighfar. Karena doa yang kita hajamkan di bulan suci Ramadan ini, apalagi ketika kita berbuka puasa ataupun ketika kita setelah sahur, ini sangat luar biasa. Bisa jadi doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa istighfar, minta ampun Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia pasti punya dosa, dan dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang sekarang dan dosa yang telah lampau dilakukan. Jadi itulah amalan-amalan pada bulan suci Ramadan. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya orang tidur itu di bulan suci Ramadan, apa termasuk amalan ibadah? Ya, baik, bulan suci Ramadan ini, orang yang tidur di bulan suci Ramadan ini bukan termasuk amalan ibadah. Ya, boleh dilakukan, tidur itu boleh, silakan, tetapi bukan termasuk salah satu amalan ibadah, ya. Namun ada yang mengatakan pengertian dari tidur ini tergantung bagaimana niatnya, ya. Sebagai Nabi, innama a'malu binniat. Setiap yang dilakukan karena niat. Bisa jadi niatnya baik, itu merupakan satu amal ibadah. Maka ada 3 golongan yang bisa dikatakan perbuatan tersebut amal ibadah. Yang pertama, diniatkan tidur siang hari dengan tujuan malam hari bangun nanti sholat tahajud, sholat
taubat, sunat taubat dan sebagainya dilakukan agar nanti di malam hari dia bisa lakukan itu. Maka dia tidur untuk bangun di malam hari. Itu juga termasuk salah satu perbuatan amal ibadah. Bukan tidurnya, tapi perbuatan niatnya adalah amal ibadah. Lalu yang kedua, diniatkan untuk menjaga lisan. Salah satunya, lebih baik tidur daripada ngomongin orang, daripada berbuat bohong, dan sebagainya. Ya, jadi tidur itu boleh dikatakan amal ibadah karena menghindari hal-hal yang tidak baik yang bisa membatalkan puasa. Lalu yang ketiga yaitu tidur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Itu sunnah. Makanya ketiga itu boleh dikatakan merupakan tidurnya orang di bulan suci Ramadan adalah termasuk amal ibadah. Bisa jadi itu salah satunya. Jadi kalau orang yang tidur itu bisa dikatakan amal ibadah, tetapi kalau tidurnya dari pagi sampai ketemu maghrib tidak melakukan apa-apa, itu namanya tidurnya bukan tidur yang bermanfaat. Bisa jadi ya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, cuma hanyalah pada naga. Mungkin itu saja permisa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Sabeni atas penjelasannya tentang tema kita pada kali ini, yaitu keutamaan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ya, di antaranya tadi adalah membaca Al-Quran, terus sholat malam atau qiyamul lail, baik sholat tarawih, sholat tahajud, sholat taubat dan sebagainya, serta tadi bersedekah, terus membaca Al-Quran, bersedekah, terus hifdzul lisan, dan beberapa amalan-amalan yang sangat luar biasa pahalanya di bulan Ramadan jika dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz Sabeni atas penjelasannya, atas kajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.